وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علم للدنيا والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علم للدنيا والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علم للدنيا والمشرب الصافي الهني وهاب غني. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali lagi Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan majelis Hadrah Basaudan. Pasti semua yang hadir adalah orang-orang yang di hatinya yang dipenuhi dengan kerinduan, ya, dipenuhi dengan kerinduan untuk duduk bersimpuh di dalam majelis-majelis yang mulia ini, dalam majelis-majelis yang baik. Mudah-mudahan kerinduan ini insyaallah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kerinduan ini insyaallah mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana rindunya kita kepada majelis, mudah-mudahan Allah dan Rasulnya pun rindu sama kita. Sebagaimana rindunya kita kepada kebaikan, mudah-mudahan kebaikan pun rindu sama kita. Sebagaimana rindunya kita kepada ilmu, kepada nasihat, mudah-mudahan rezeki, nikmat, anugerah Allah pun rindu sama kita insyaallah. Rahmatnya Allah rindu sama kita, dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang duduk di majelis kebaikan, mudah-mudahan Allah berikan juga kerinduan itu kepada kita. Anugerah-anugerahnya dilimpahkan kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, beruntung bagi orang-orang yang di hatinya punya kerinduan kepada hal yang benar. Beruntung kepada orang-orang yang di hatinya merasakan bahwa hidupnya hampa jika mereka tidak mendapatkan kebaikan. Memang kenyataannya, kata Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri itu bilang dunia itu salasa ayyam. Ad-dunya salasa ayyam, kata Imam Hasan al-Basri bilang. Dunia itu katanya cuma 3 hari. Cuma ada 3 hari, kata Imam Hasan al-Basri. Kapan aja itu? Yang pertama, amma amas faqad dhahaba bima fihi. Kata Imam Hasan, dunia kalau yang kemarin maka dia udah pergi dengan isi-isinya. Gak ada yang bisa mulangin hari kemarin. Jangankan hari kemarin, semenit yang lalu aja kita gak bisa pulangin. Apa yang udah lewat gak bisa kita kembalikan. Hadza amas, itu kemarin. Amma gadan, adapun hari esok boleh jadi kamu belum sampai ke sana. Hari besok, siapa yang bisa jamin besok nyampe? Enggak ada. Siapa yang berani berkata dengan lantangnya bahwa esok saya masih ada? Enggak ada. Makanya kenapa Islam ngajarin kalau kita mau bikin janji, mau buat sesuatu yang akan datang, ucapnya apa? Insya Allah. Karena sekalipun kita gak bisa nentuin besok buat diri kita apa, semuanya ditentukan oleh Allah. Bukannya kalau Allah ngizinin, kalau Allah mau maka semuanya jadi, maka semuanya bisa. Besok datang ya, insya Allah. Besok hadir, insya Allah. Nah cuman orang-orang kita nih insya Allah yang kadang ada insya Allah sekian persen gitu ya. Kayak gitu ya. Ada insya Allah sekian persen, ada insya Allah, tergantung gimana hatinya. Ya, kalau insya Allahnya yakin, diiringi dengan keyakinan dan dorongan ingin di hatinya, sampai dia ke situ. Tapi kalau insya Allahnya udah dari awal, insya Allahnya ngeles, nah itu lain ceritanya gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Amal yom, hari ini. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau untuk hari ini apa? Laka. Adapun hari ini adalah untukmu, fa'mal bih. Hari ini punya kita, maka lakukan hari ini amal perbuatan yang baik untuk kita. Jadi yang kamu kejar hari apa? Hari ini, bukan besok.
Yang kamu punya kesempatannya hari ini bukan besok. Jadi kalau mau ibaratnya senang, bahagia, kejar ilmu, ya, nuntut ilmu semua, sedekah, kebaikan, la tantadhiruhul ghad. Ada semua kebaikan jangan ditunda besok. Kerjakan segera hari ini karena yang kamu punya kesempatannya adalah hari ini. Sekarang juga, saat ini juga, itulah hari kesempatan kita. Oleh karena itu alhamdulillah Allah masih kasih kita umur sampai pada hari ini, dan hari ini kita isi hari kita dengan kebaikan. Di hari Selasa ini kita isi dengan doa. Di hari Selasa ini kita isi dengan insyaallah mendengarkan nasihat, dan mudah-mudahan kita akan isi pula hari-hari kita selanjutnya bila diizinkan Allah dengan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka seorang ulama bilang hayatuna mithlul warad. Hidup kita ini katanya kayak bunga mawar. Kenapa dibilang kayak bunga mawar? Bunga mawar tuh ada cakepnya. Kalau dilihat bunganya lagi mekar apa lagi? Ada harumnya. Tapi jangan lupa ada durinya juga. Kalau kamu maunya bunga aja tanpa duri, mustahil. Karena yang namanya orang hidup itu pasti ketemu ujiannya, kan gitu, pasti ketemu kesulitannya, semuanya pasti. Karena Allah sebutnya di Al-Quran, fa inna ma'al usri. Allah nggak hilangin kata usrnya, kata susahnya nggak dibuang sama Allah. Karena orang itu belajar dari susah. Kalau orang cuman mau enak, itu ntar di sorga. Kalau kita masuk surga, nggak ada kata susah. Di surga tuh semuanya enak, tinggal nerima enak, apapun enak. Tapi kalau di dunia mau enak aja, nah ini mustahil. Tetapi Allah tidak buang kata sulit di Al-Quran, tapi Allah datangkan jaminan buat kita. Jaminan 2 kali kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra, fa inna, diulang lagi sama Allah, ma'al usri yusra. Usur sulitnya nggak dibuang. Karena Allah mau kita belajar ketangguhan dari kesulitan. Allah mau kita belajar satu kekuatan dari kesulitan. Saya bilang orang kalau ngangkat beban besi, ya, yang pada nge-gym di fitness, gimana waktu dia pertama kali ngangkat? Sakit, pegel. Terus diapain dong? Besinya dikurangin. Enggak capek sampai yang dia mau. Emang orang yang nge-gym mau apa? Biasanya kalau orang laki mau otot. Betul apa enggak? Lihat apa yang mereka dapat. Begitu mereka paksa, mereka berusaha, dengan sulit mereka tetap mengangkat. Apa yang kemudian datang pada diri mereka? 1, ototnya yang dia mau dapat. Yang kedua, dia pun ringan mengangkat beban itu. Udah biasa. Coba diukur waktu pertama kali dia datang, susah minta ampun. Boleh jadi saat Allah kasih kamu susah, ada suatu keinginanmu yang Allah ingin berikan padamu. Kamu gak pernah tahu jalannya Allah. Boleh jadi saat kamu ngerasain adanya kesulitan dalam hidup, ada hari di sana yang menanti kenikmatan yang Allah mau beri untukmu. Kuncinya apa? Jangan pernah prasangka buruk pada yang maha memberi. Kalau tadi kita baca di hadrah ada bait ataka rabbi jazil wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil fajud ala tami'in. Ya Rab, atak, pemberianmu jazil, banyak. Gak pernah Allah kasih kita sedikit. Wa kullu fi'lik jamil, dan semua perlakuanmu itu indah Allah. Yang ngelihat susah, yang ngelihat sedih itu kita. Kita yang ngelihat susah dan sedih itu kita. Padahal Allah itu lagi kasih sesuatu enak, nikmat di dalamnya, tapi kita belum kelihatan. Kelihatannya sekarang
nangis, kamu ditutupi oleh kabut kesedihan sehingga kamu tidak melihat perbuatan Allah yang indah untukmu. Makanya jangan gampang sedih. Wa kullu fi'li jamil wa fik amalna tawil, ya Allah, dan hanya kepadamu kami mengharapkan banyak permintaan, hanya padamu ya Allah, gak ada pada orang lain, karena mengharap pada orang lain hanya sia-sia belaka. Ngapain minta sama orang kalau kita punya Tuhan yang maha punya? Ngapain ngarep sama orang kalau kita punya Tuhan yang memiliki segalanya? Lah, kita nggak mau minta sama orang, kita mau mintanya sama Allah. Bila ada orang memberi, apa yang Allah suruh? Berterima kasih. Tapi jangan lupa, manil mun'im, siapa yang memberi sesungguhnya? Allah. Siapa yang menggerakkan hati yang memberi itu? Allah. Lagi-lagi Allah. Wa fik amalna tawil fajud ala tamiin, ya Allah, maka berikan kami nih orang-orang yang tamak permohonannya. Kita yang tamak. Jadi di sini kita sadar, masya Allah, nggak ada sebetulnya kesulitan kalau disandingkan dengan apa yang Allah ajarkan sama kita. Jadi sulit itu ada untuk kamu belajar. Anak kecil lahir nggak langsung dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa jalan, nggak langsung dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa megang botol susunya sendiri, bahkan nggak dikasih langsung kekuatan sama Allah untuk dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Tapi Allah memberikan dia pelajaran. Makin hari kekuatannya makin ditambah seiring dengan berjalannya waktu. Bukan kekuatannya dilemahin, bukan. Ditambah sama Allah. Gimana? Nih anak dituntun nggak sama orang tuanya untuk belajar? Apa terus-terusan mau dimanjain? Digiring nggak? Begitu juga kita, hadirin. Kalau mau enak, ntar enak tuh di surga. Di surga enak. Makanya sekarang lakukanlah amal yang mengantarkanmu pada surga. Jangan tanggung. Jangan cuma mau beramal untuk dunia, karena saat kamu tutup usia gak ada lagi yang bisa kamu bawa. Tapi bila kamu lakukan amalmu untuk akhiratmu, untuk surgamu, masya Allah. Di dunia Allah kasih kamu kemudahan, di akhirat kamu ketemu sama yang namanya kemudahan yang sesungguhnya. Di saat semua orang ngarepin jalan mudah, kamu dikasih jalan mudah sama Allah. Di saat semua orang sedang bingung mana jalannya saya, kamu tahu-tahu ketemu jalannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini siapa yang ngomong? Nabi. Siapa yang melangkahkan kakinya jalannya menuju apa? Tempat ilmu. Tempat ilmu. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan. Kemana? Ilal jannah. Ke surganya Allah. Mudah-mudahan ya. Wah, yang panas-panasan, yang gerah-gerahan, yang duduk di luar di bawah pohon mangga, di mana aja deh pokoknya. Nah, ya, semua yang di luar-luar, nah, yang semuanya hadir mengusahakan dan mengupayakan langkah kakinya untuk hadir di tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pula nanti langkah-langkahnya menuju surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kita sampai bab demi bab dari pembahasan kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Alhamdulillah, kemarin kita bahas tentang birrul walidin dan kita masih ada sedikit pembahasan tentang birrul walidin. Maka hari ini kita mau lanjut, ya, bahas tentang kajian kitab kita Mukasyafatul Qulub. Mari sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي حديث الصحيحين وغيرهما المشهور برواية متعددة إن 3 نفر ممن كان قبلنا خرجوا يتماشون ويرتادون لأهلهم فأخذهم المطر حتى آووا إلى غار في الجبل فانحدرت على قمته صخرة فسدته فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا بأصلح أعمالكم. وفي رواية فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. وفي أخرى فقال بعضهم لبعض عفى الآثر وقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم اللهم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قلبهما أهلا ولا مالا فناء بي طلب شجرة يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوبهما فوجدتموها نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقظهما حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة فخرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وفي رواية ولي صبي صغار كنت أرعاه فإذا راحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيها قبل ولدي وأنه نائبي طلب شجرة يوما فما أتيت حتى أمسيت فوجدتمها قبل نام فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقعدت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لها فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا منها السماء. وذكر الآخر عفوته عن الزنا بابن عمه والآخر تنميته لمال أجرا فانفرجت عنهم كلها وخرجوا يتماشون. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim menceritakan sama kita satu kisah yang bisa kita merenung, mengambil pelajaran dari kisah ini. Terkadang kita seorang anak, saat kita menjumpai orang tua kita sudah lanjut usia, kita muncul rasa egois dalam diri sendiri. Yang muncul dalam diri kita adalah hidup kita, dan saya berhak membahagiakan diri saya. Padahal dia lupa yang diminta dan yang lebih utamakan itu kebahagiaan orang tua, bukan kebahagiaan dirinya. Apa artinya seorang anak bahagia jika ternyata dijumpai orang tuanya tidak bahagia? Buat apa seorang anak mengejar hak kebahagiaan dirinya sementara dia tahu orang tuanya di sana tidak bahagia? Gak guna. Jadi di sini kita harus tahu, jangan pernah ingin bahagia kalau orang tuamu gak bahagia. Tapi iringi kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang tuamu, karena di situ terletak ridhonya Allah. Di situ terletak ridhonya orang tua, dan di situ terletak kebahagiaanmu abadal abad, kebahagiaanmu yang selama-lamanya. Kalau kita nemuin di luar sana ada orang yang begitu egois sampai melakukan satu perbuatan walaupun tanpa ridho orang tua, ketahuilah sungguh mereka adalah orang-orang yang hidup penuh dengan penderitaan. Bohong kalau mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka hanya mengejar hawa bahagia hatinya. Padahal kalau bukan karena orang tua kamu gak ada di dunia ini. Orang tuamu dulu ngalahin makannya, ngalahin tidurnya, ngalahin semua apa yang dia punya
Kalau ditanya buat siapa? Buat anak. Buat anak. Gitu. Ini buat siapa? Buat anak. Ini buat siapa? Buat anak. Semua buat anak. Padahal anak udah dijamin sama Allah. Makanya saya ajarin sama orang tua ya ibu-ibu ya. Jangan semuanya buat anak. Buat diri sendiri juga dibagi. Ada sisa buat anak. Daripada semuanya buat anak, anaknya lupain kamu. Betul apa kagak? Kenapa Nabi Muhammad SAW gak pernah tuh dalam sejarah ngajarin nyisain buat Fatimah? Padahal kalau Nabi mau nyisain semadinah bisa buat Fatimah. Jangankan cuma tanah Fadak yang diributin sama orang gak penting. Nabi bisa kasih semadinah buat Fatimah kalau Nabi mau. Tapi Nabi gak tinggalin tanah di Madinah buat Fatimah. Nabi malah ngeluarin sabdanya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Kata Nabi, para nabi itu enggak ngewarisin dinar atau dirham, tapi ngewarisin ilmu. Itu Nabi yang tegesin. Kalau kamu orang tua mau anakmu sejahtera, jangan cuma mikirin warisan buat anak. Karena gak semua anak dititipin warisan girang. Berapa banyak anak nerima warisan orang tuanya ditendang. Makanya kita jadi orang tua juga biar punya hak bahagia. Jangan apa-apa buat anak. Buat anak. Buat anak. Buat anak. Ibunya masak ayam satu ukur utuh ayam. Ya, dadanya dimasak, paha dimasak, semua rapi. Ditaruh sama dia di lemari rapi. Ditanya, buat siapa? Buat anak. Anaknya datang, disajiin, ibunya liatin. Makan, makan, makan. Anaknya ngambil satu, dua ambil, kata ibunya bilang. Ambil dua. Tahu? Pas dilihat piring ibunya makan ceker. Ibunya makan leher. Ibunya makan kepet. Sayap. Oh, yang sisa-sisaannya tuh. Saya bilangin sama ibu, besok meja makan gak boleh ada yang makan kecuali ibu nyendok duluan. Jangan tuh keradaan bilang makan, 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 makan. Ibunya gak nyendok. Kamu lagi ngajarin sesuatu yang salah buat anak-anak kamu. Mama makan apa? Mama sih nasi sama kecap aja jadi. Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-mal wal banun zinatul hayatud dunya. Harta sama anak itu hiasan dunia. Hiasan. Jangan terlalu ngedaging. Karena kalau kamu terlalu ngedaging, kamu ngebatin di part yang salah. Kita jadi salah tuh gimana caranya sayang sama anak, apalagi di zaman sekarang. Sampai-sampai haknya orang tua menjadi terabaikan. Dan kita jumpai berapa banyak anak-anak yang gak peduli sama orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta sama anak dibawa-bawa sama Allah, selalu nempel sama harta. Jangan gara-gara harta sama anak kamu lalai dari saya. Enggak, berarti
Ibaratnya nih, ibu punya harta, ibu mau pakai tuh harta, kasarnya kagak ninggalin buat anak sekalipun. Anak dari kamu ngandung di dalam perutnya, Allah tiup rohnya beserta catatan rezekinya sekaligus di situ. Enggak ketuker harta anak kamu, enggak ketuker rezekinya satupun. Cari boleh, nyisain boleh, buat nyenengin boleh, tapi jangan sampai kamu sendiri gak bisa seneng dari apa yang kamu cari. Itu yang salah. Satu. Yang kedua, ampe lupa. Dan apa yang kamu dapat kalau ketemu orang tua kayak gitu? Maaf. Anak cuman berasa dimanja, ujung-ujungnya gede kepala. Habis gede kepala, orang tua gak turutin maunya, dia kasar sama itu orang tua. Masya Allah. Tuh, kalau konsep agama dibalik sama maunya hati. Makanya jangan kita salah. Di dalam kisah ini Imam Bukhari, Imam Muslim menceritakan sama kita, ada katanya 3 orang di zaman lalu, zaman sebelum kita. Mereka lagi berangkat, berjalan mau cari nafkah buat keluarga. Tiba-tiba di tengah jalan dia ditimpa hujan yang begitu deras sampai mau gak mau dia neduh. Saat di tengah-tengah neduh di dalam goa, hujan yang begitu deras bikin bebatuan dari atas gunung runtuh sampai nutup mulut goa. Dia kekunci di dalam goa. Tenaganya malitogah, gak bisa ngebuka tuh goa karena batu-batu yang besar nutup mulutnya goa. Ini 3 orang kebingungan karena mereka keluar masing-masing itu sedang mencari nafkah buat keluarganya di rumah. Mereka udah usaha dorong, pukul dengan sekuat tenaga, mereka gagal. Mereka gak bisa dorong tuh mulut gua. Sampai akhirnya mereka saling diskusi, mereka saling duduk. Mereka berpikir, ini gak ada yang bisa nolongin kita kecuali doa. Karena kalau ngikutin dengan tenaga kita gak mampu buat ngebuka di mulut gua. Dan kalaupun ada orang lewat, orang juga gak bakal nyangka kalau ada kita di dalam sini. Siapa yang kita bisa mintain tolong di saat genting seperti itu? Udah pasti tuh. Udah pasti manusia kalau udah mentok ingatnya Kira-kira nih kalau kita posisinya kayak dia, kita begitu juga nggak? Iya. Kita begitu juga. Kita ingat Allah, ya Allah tolongin, ya Allah tolongin. Jangankan posisinya kayak dia, setiap kita mengalami posisi sulit, pasti yang kita ingat Allah. Sama. Ini 3 pemuda juga ingatnya sama Allah. Dia bilang gak ada yang bisa nolongin kita kecuali adalah berdoa. Dan kita harus berdoa di sini. Dengan apa doanya? Kiranya kita harus berdoa sama Allah dengan amalan. Amalanmu yang kiranya selama kita hidup itu amalan terbaik kita. Ini 3-3-nya mikir, amalan terbaik apa? Dia mau tawasul sama Allah dengan amalnya sendiri. Apa ya amal terbaiknya saya? Semuanya mikir. Pikirin, kata dia bilang, tentang amal soleh yang kamu pernah buat, ya, karena Allah, bukan karena orang lain. Karena kali ini kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Amal apa yang kamu pernah buat untuk Allah? Amal soleh terbaik yang kamu kasih buat Allah. Mudah-mudahan dia bisa buka di mulut gua. Mikir sampai disebut dalam riwayat yang lain, salah seorang dari mereka kemudian berkata kepada yang lain, saya berjalan, yang namanya jejak kaki itu pasti terhapus. Kita di luar sana jalan, jejak kaki kita gak bakal ada bekasnya, semuanya pasti kehapus sama hujan. Sekarang mulut gua udah pada ketutup. Nggak ada yang tahu keadaan kita, keberadaan kita di sini kecuali Allah. Cuman Allah yang tahu kita yang ada di goa ini. Ini riwayat yang lain bilang, ayo kita doa minta sama Allah.
minta pertolongan sama Allah. Yang paling kita percaya dari amalan kita nih yang kira-kira bisa diterima. Akhirnya salah seorang dari mereka berdoa, ya Rabb, sesungguhnya saya punya kedua orang tua yang udah tua rentan. Salah seorang dari mereka bilang, saya punya orang tua udah tua rentan. Orang tua gak ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain kecuali saya yang kasih. Bahkan minum makan gak bisa kecuali saya yang kasih. Dia gak bisa ngambil makan minum kecuali saya yang kasih. Ini kata salah seorang dari mereka bilang, dia gak bisa minum, gak bisa makan kecuali saya yang beri. Maka ya Rabb, mau harta, mau apapun makanan atau apapun yang saya punya, mereka semua bergantung kepada saya. Maka jika amal perbuatanku ini, apa amalnya? Dia pernah satu waktu keluar cari pohon. Jadi dia ingat amalannya, dia pernah suatu waktu keluar rumah cari pohon. Begitu dia keluar rumah cari pohon, dia lagi nyari, dia ingat mau pulang, ada orang tuanya dia ingat belum dikasih minum. Maka dia buru-buru pulang. Tapi begitu dia sampai, dia lihat orang tuanya udah tidur. Dia lihat orang tuanya udah tidur. Kita kalau kita begitu, oh ya lupa mau ngasih ibu makan. Oh ya lupa mau ngasih. Tahu-tahu begitu dia balik, habis dia nyari itu kayu pohon, dia balik orang tuanya udah tidur. Apa yang dia lakuin? Dia peresin susu, dia jagain tuh susu buat ngasih minum orang tuanya. Nggak dibangunin, nggak berani bangunin sampai orang tuanya bangun. Dan ente tahu kapan orang tuanya bangun? Subuh. Kalau kita kadang-kadang orang tua tidur, ayo, kita orang tua kita tidur, kita bangunin seenaknya. Kita kadang-kadang nggak sengaja berisik tanpa ada ngerasa hati gimana-gimana gitu ya. Subhanallah, ini kan cuman gara-gara dia ngelupain sesuatu. Malah dalam riwayat dibilang, saya biasanya sebelum jalan ketemu mukanya dulu. Toto nih kali nggak ketemu muka, saya di jalan saya baru inget. Bayangin, dia pulang, dia siapin tuh susu, dia bawa buat ngasih makan ibunya atau bapaknya, tapi didapetin udah tidur. Karena ibu bapaknya udah tidur, dia pantengin sampai dia bangun tuh orang tua. Ternyata bangunnya subuh. Dan gak mau nih susu dikasih kepada siapapun, walau anaknya sendiri. Dia gak mau kasih, walau anaknya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hadis yang lain mengatakan, anaknya kelaparan. Anaknya kelaparan, tapi orang ayahnya bilang, hadza liwalidai, ini buat ibu bapak saya dulu. Dari harta ataupun dari makanan, saya nggak pernah ngebiarin orang ngeduluin orang tua saya. Ta'ammalu, coba kita ngerenung. Nggak ada. Semua orang tua saya duluin. Makanan, harta, minuman, apa, mali malu. Dia bilang, harta saya, harta dia. Ada nggak kamu nemu di sini? Mali mal waladi, nggak ada. Ente ingat, mali mal waladi itu nggak ada. Tapi mali mal walidai, iya. Hartaku, harta orang tuaku benar. Tapi hartaku, harta anakku nggak ada. Nggak ada. Jadi makanya kebiasaan yang cuman hidup nungguin warisan, kesian. Saya bilangin Bu, soalnya yang kayak gitu biasanya kalau kedapetan orang tuanya meninggal, kalau toto orang tuanya panjang umur, dia yang meninggal duluan. Agak nikmat kan hidupnya.
tungguin aja, warisan banyak nih. Makanya kan dibilang, kamu punya orang tua berilmu, kamu nggak berilmu, kamu orang bodoh. Kamu punya orang tua berilmu, kamu anaknya orang berilmu, tapi kamu nggak berilmu, kamu tetap orang bodoh. Nggak gara-gara kamu orang berilmu, anaknya orang berilmu, kamu jadi berilmu, nggak mungkin. Sama orang bapaknya orang kaya, berarti anaknya orang kaya apa orang kaya juga? Hah? Ngomongnya anak orang kaya apa orang kaya juga? Gitu. Sebetulnya gitu kan? Itu logika nggak? Orang berilmu punya anak, apa anaknya jadi ikutan berilmu? Nabi Yunus, Nabi Nuh punya anak, anaknya apa jadi nabi juga? Ada orang kaya punya anak, anak orang kaya apa orang kaya? Jadi kalau cuman punya orang tua yang kaya, jangan sombong situ. Kalau punya orang tua berilmu, jangan sombong situ. Betul nggak? Oh iya. Karena semuanya Allah suruh amalin, kerjar, lakuin. Itu yang Allah minta. Amalin, lakuin, kejar, ajarin. Kalau mau menjadi orang tua terbaik, bukan orang tua yang hanya sibuk mengumpulkan apa untuk anak, tapi sibuklah ngumpulin ilmu apa buat anak. Kamu mau ninggalin apa buat anak? Nggak. Kalau nggak ada ilmu yang ditinggalin, rugilah kita. Karena warisan yang sesungguhnya kalau mau ngikutin Nabi Muhammad, warisan yang sesungguhnya adalah ilmu yang kamu ajarkan kepada anak-anak. Ilmu yang paling penting. Nah ini orang tua begitu disanjung, kiranya anak ini dapat pelajaran hidup apa dari orang tuanya, sampai rela begadang buat orang tuanya, gara-gara pergi nggak ketemu orang tuanya. Orang tuanya kagak marah, tapi memang itulah perlakuannya terhadapnya. Pasti karena dia melihat orang tuanya melakukan suatu kebajikan, pasti dia lihat orang tuanya melakukan satu kebaikan, pasti dia lihat orang tuanya adalah orang tua yang layak diberikan perhatian yang sedemikian rupa. Makanya kita jadi orang tua, tunjukkan nilai moral yang baik bagi anak, sehingga anak memetik pelajaran dari tingkah lakumu sendiri. Anak memetik pelajaran dari setiap perbuatanmu sendiri. Jika kita jadi orang tua baik dengan segi amal perbuatan, insya Allah anak kita mendapatkan hak kebaikan minimal separuhnya lagi dia dapat dari apa? Belajar di luar. Makanya Nabi SAW bersabda, al-madrasatul ula, bukan cuma ibu, ayah juga sama. Sekolah pertama, pelajaran pertama yang didapat dari anak itu adalah dari orang tua. Ilmu yang pertama yang harus didapat itu adalah ilmu dari orang tua. Apapun itu bentuknya, mau itu ilmu akhirat atau ilmu dunia ataupun ilmu lain-lainnya, semua didapat dari orang tua. Fani begadang semalaman nggak dikasih minum, buat orang tuanya dulu. Nggak mau ngeganggu, sambil dia pegangin tuh bejana tuh air isinya susu sampai orang tuanya bangun. Begitu orang tuanya bangun dikasih, lalu dia bilang, ya Rabb, jika amal perbuatanku yang itu semata-mata kulakukan untukmu ya Allah, maka dengan izinmu tolong buka mulut gua ini ya Allah. Dia nggak ngarep apa-apa. Kalau memang amal perbuatanku ini ikhlas, semata-mata hanya ingin mendapat ridhamu ya Allah, buka mulut gua. Subhanallah, mulut goanya bergeser, batunya bergeser. Tapi riwayat yang lain mengatakan itu belum cukup untuk membuka sepenuhnya mulut gua.
riwayat yang lain datang, tidak. Dalam riwayat yang lain bilang ada orang keluar, dia biasanya dia punya anak yang masih kecil-kecil. Dalam riwayat yang lain dia tukang gembala ternak, gembala kambing. Saat dia pulang nemuin anak-anaknya di perah susu, berarti kan dia keluar cari nafkah. Dia perah susu, dia ketemu anak yang masih kecil. Ada anak perempuan yang masih kecil. Biasanya kita kalau ketemu anak perempuan masih kecil, hati kita gimana sama mereka? Gak tega kan? Gak tega. Itu dia apa kita kasih yang dia mau. Biasanya kalau kita sekarang apa aja, mau apa aja raja, pengen apa saya, ambil semuanya. Gitu. Ya kan kalau kita manjain anak begitu kan, mau apa raja, pengen apa raja, gitu ya. Nela gitu Nel, apa aja ambil. Biasanya begitu ibu ya, anak kecil soalnya. Tapi lihat ini orang, jaa fi riwayah, walaupun anaknya merengek, kehausan, pengen minum tuh susu yang dibawa sama orang tuanya, dia gak kasih sebelum kedua orang tuanya minum. Tapi sayangnya begitu dia pulang, orang tuanya tidur. Fi riwayah, orang tuanya tidur, dia gak mungkin bangunin, maka ditungguin sampai besok paginya. Gak ada orang yang boleh nyentuh tuh minuman, gak ada orang yang boleh nyentuh tuh susu sampai orang tuanya bangun. Bahkan anak yang ngerengek nangis kelaparan sekalipun, la yu'ti gablu walidi, gak dikasih sebelum orang tuanya. Subhanallah. Ini ajaran yang kita sepatutnya tiru. Karena kalau bukan dari kita yang ngajarin anak kita nilai menghormati, maka siapa yang mau ngajarin dia? Jadi kenapa kita dulu sama nenek-nenek kita disegen? Karena orang tua kita pun hormat dan segen sama mereka. Anak cucu nurut ikut segen sama mereka. Tapi kalau kita temuin cucu-cucu cuek sama neneknya, gak peduli. Nah ini mesti kita mulai giring. Mulai pertama dari kita sebagai anak, ta'zim liwalidih, menghormati orang tua. Lalu kita minta dia menghormati ibu kita. Ini ibu saya, kamu berkewajiban menghormati ibu saya. Artinya takdim umur, mengedepankan urusan, ya, urusan orang tua. Di sini kita sebagai orang tua kalau udah tahu haknya, bijak-bijaklah dalam memegang nikmat Allah. Yang bijak dalam memegang nikmatnya Allah. Tawassul dia dengan amal ini, ya Rabb, jika amal perbuatanku yang ini, ya, semata-mata ku kerjakan karena Engkau, maka buka mulut gua. Riwayat, mulut gua pun terbuka sampai langit terlihat. Apa itu juga kebuka mulut gua lalu mereka keluar? Enggak, cuman celah aja yang dikasih. Masih ada dua orang yang perlu tawassul. Tapi di sini Imam Ghazali tidak menceritakan seutuhnya kisah dua orang itu, melainkan hanya menukil. Imam Ghazali hanya menukil sedikit. Adapun orang yang kedua, saat dia berdoa, dia menceritakan amalannya. Apa amalannya? Ada satu laki-laki yang menahan diri dari perbuatan zina. Berzina dengan siapa? Sepupunya sendiri, anak pamannya. Berarti sepupu kan? Hampir berzina dengan anak pamannya, tapi dia bisa ngejagain anak perempuan pamannya sampai dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Ya Rabb, jika kala itu kutinggalkan zina ini karenamu, hanya semata-mata karenamu ya Allah, maka tolong buka mulut gua ini. Nah gitu. Satu, orang tua yang paling concern di sini dan yang paling banyak riwayatnya,
Yang kedua tentang laki-laki yang menjaga dirinya, menahan dirinya untuk gak berzina. Yang satunya lagi tentang orang yang memegang amanah harta. Amanah harta, di mana dia diamanatin untuk orang-orang di bawahnya, gak makan sendiri, itu amanah orang. Ada gaji orang, ada hak orang yang perlu dibagi-bagi. Nah ini kan di sini juga banyak orang yang menyeleweng dalam perkara ini. Naudzubillah. Amanah, hak orang, nggak boleh kita tahan-tahan. Yang hak orang, amanah. Dan di sini orang ini dulu dia pernah dikasih amanah mengemban satu investasi hartanya orang yang dititipkan sama dia untuk diberikan kepada buruh-buruhnya. Nah dia jaga amanah itu. Barangkali tadinya dia mau korupsi, dia mau ambil hak orang, dia mau makan hak orang. Ya Allah, korupsi 1.000 sama 1 miliar sama. Kalau gitu 1.000 kena, banyakin aja sekalian. Ya makin banyak besarnya tanggung jawab kamu. Dari hal yang sedikit, kalau bukan hak kita, jangan pernah berani-berani kita makan. Jangan pernah berurusan nih. Apalagi di zaman sekarang, saya udah pernah ngingetin ini. Saya lupa di kajian yang kapan, tapi saya ingetin. Banyak sekali zaman sekarang jalan dimudahkan kita untuk tergelincir dalam urusan riba. Orang-orang di kampung panci aja dikreditin, apalagi Bu, sendok dikreditin, apalagi baju yang kamu pakai, jika hutangnya belum lunas maka sholatmu digantung sama Allah. Sholatmu digantung sama Allah. Sholatmu digantung. Jangan nganggap kredit itu kemudahan. Panci kredit girang, padahal bisa bayar. Kok demen nama kredit? Duitnya ada, tapi emang sifat manusia lebih senang duitnya ada tersisa daripada harus habis tapi nggak ngutang. Bingung sama yang begitu. Panci, kompor, seragam. Ada yang curhat. Kalau bisa kita bayar full, kenapa harus ngutang? Kalau bisa kita bayar, kenapa harus kredit? Kan gitu mikirnya. Ibu bayangin ribanya, udah gitu. Hal yang seperti ini asal ibu tahu, di sini ada campur tangan syaitan. Dan gak cukup satu kali. Kita dimudahin sama zaman, Masya Allah. Dulu corona kita gak bisa keluar kemana-mana, kita belanja semua dari HP. Sampai sekarang kita belanja semua dari HP. Dikasih jalan kemudahan dari HP juga. Nih HP nih, kasih jalan kemudahan, saya kasih tahu. Tiap kali kita mau bayar ditanya mau nyicil apa mau kontan. Benar ya? Ada pay instan, ada pay later. Bayar sekarang apa nanti? Dicicil 3 bulan apa 6 bulan? Apa 12 bulan? Saya bilang ini mobil yang dibeli apa-apa. Ya Allah, ternyata apa aja yang mau dibeli kamu bisa nyicil. Subhanallah. Orang-orang hilaf yang uangnya sedikit enaknya bisa nyicil. Barangnya datang, bayarnya kagak. Tapi kamu tahu gak dampaknya? Selama kamu melakukan perbuatan itu, gitu ya, ada ibadahmu yang tertunda.
Baju yang kamu pakai sesuatu, ada ibadahmu yang tertunda. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mudah girang. Apalagi itu padahal berkenaan sama diri sendiri. Yang rugi diri sendiri. Kita kredit, yang rugi itu diri. Orang mah kagak rugi, orang dia mah girang, orang dia bungain kita. Yang berkenaan sama diri sendiri aja kamu punya kerugiannya, apalagi sama orang. Apalagi yang kamu pakai uang orang, yang kamu pakai makan uang orang. Subhanallah. Kita jangan sampai tergelincir dalam urusan begini. Ini orang salah satunya dia berdoa pada Allah, ya Rabb, dulu aku pernah diamanatin mengelola satu uang satu harta yang harus kuberikan kepada buruh. Katakanlah dia yang jadi bosnya saat itu, dia manajernya atau apalah posisinya. Pernah datang rasa takut untuk makan hak orang. Jika aku meninggalkan perbuatan itu karenamu ya Allah, maka tolong buka mulut gua ini. Subhanallah. Mulut gua pun akhirnya terbuka dan mereka pun belanjak keluar. Yang nolong di saat genting itu mereka. Dan kembali lagi, Allah yang maha menolong. Tapi pertolongan Allah datang karena apa? Allah nolong. Tapi pertolongan Allah datang karena apa? Karena perbuatan baikmu selama hidup. Jangan cuma berharap pertolongan Allah kalau kamu sendiri nggak pernah berbuat baik untuk Allah. Nih, petik pelajaran dari sini. Kenapa datang pertolongan Allah? Dia kekunci di mulut gua. Allah nggak tiba-tiba datangin pertolongan. Tapi Allah datangin pertolongan dengan amal perbuatannya sendiri. Jadi kita kalau mau di saat-saat genting ditolong sama Allah, ingat-ingat kamu udah ngasih apa buat Allah, kamu udah berbuat apa kepada Allah, amal kebaikan apa yang betul-betul kamu lakukan semata-mata karena Allah. Artinya pertolongan gak tiba-tiba datang dengan kamu duduk manis. Pertolongan datang sebagaimana Allah janjiin di Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Yang nolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Yang ngebantu agama Allah, agamanya, urusan dirinya kepada Allah, maka suatu waktu Allah akan menolongnya. Tapi kalau kita sendiri nggak ada amalan yang bisa kita kedepankan, apa yang bisa kita harapkan dari pertolongan Allah? Maka ingat, berbakti kepada Allah adalah amal perbuatan yang begitu luar biasa kemuliaannya. Maka selagi kita masih dikasih kesempatan merasakan kehadirannya orang tua di tengah-tengah kita, Masya Allah, menggembirakan hati mereka. Senangi ia, berikan apa yang mampu kita berikan untuk mereka. Insya Allah mudah-mudahan Allah pun memberikan kepada kita kesenangan yang abadi. Senang dunia, senang akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan itu pun menjadi warisan yang terpenting dan paling berharga, sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang juga dapat berbakti kepada kita, dapat menghargai kita, dan insya Allah dapat juga menghormati kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti ada pertanyaan, Ustazah, saya sama orang tua Masya Allah, tapi kok anak saya enggak? Saya sama orang tua udah Masya Allah, tapi kok anak saya enggak? Maka ketahuilah Allah sedang mengujimu. Jika darinya kamu tidak bahagia, maka dari keturunannya Allah pasti membahagiakanmu. Ingat, jika darinya kamu tidak bahagia, maka Allah pasti akan menitipkan dari sulbinya, dari anak keturunannya yang dapat membahagiakan. Bahagia tuh nggak selalu dia nyenengin kita, bakti sama kita, enggak.
tiba-tiba dia jadi seorang yang alim, dia bisa jadi orang penghafal Quran, dia bisa jadi orang yang ahli sedekah, dia bisa jadi orang yang dermawan. Nggak tahu dengan amal perbuatannya usut punya usut, nenek moyangnya kecipratan dari amal perbuatannya. Karena apa yang kita lakuin ini pahalanya ngalir sampai ke kakek-kakek kita. Laporannya ngalir tuh, cucu kamu, tuh cicit kamu. Wah, kalau kakek-kakek kita dapat laporan, gimana bapak kita, gimana orang tua kita, Masya Allah. Kalaupun kita tidak digembirakan oleh anak, jangan berkecil hati. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan anak keturunannya yang bakal menjadi pelipur laramu. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup majelis kita pada hari ini. Kita tutup dengan suara merdunya. Udah kangen juga kan sama suara Ustazah Aluya? Jadi enggak afdol kalau majelis kita hari ini dihiasi dengan kehadirannya Ustazah Aluya, tapi Ustazah Aluyanya enggak baca apa-apa. Ustazah Aluya belum Ustazah. Sholawat Ustazah. Kita sebelum Ustazah Aluyah baca qasidah dan ditutup dengan doa, ya kita bacakan dulu suratul Fatihah bagi yang menitip-nitip yang sakit-sakit Ibu. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, Allah berikan kesembuhan khusus untuk Bapak Nizar. Ya, Bapak Nizar bin Muhammad Zauhari dan juga Bapak Kiai Haji Hamzah. Kiai Haji Hamzah yang sedang sakit. Kemudian yang sakit juga Hadi Nurrahman dan juga Ukhtina Opi Novi Maulida ya, Novianti Maulida, dan juga Ibu Heti Susanti. Nah, semua yang sakit insya Allah, dan masing-masing sebutin sendiri ya keluarganya ya. Azizah binti Haji Abdul Aziz, mudah-mudahan insya Allah semua yang sakit. Syarif Bukhari Al-Hasni, mudah-mudahan semua yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan insya Allah. Yang mau operasi dimudahkan operasinya insya Allah, mudah-mudahan berhasil seluruh rangkaiannya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang telah mendahului kita sekaligus Haji Abdul Mutih bin Haji Abdul Majid Mahtum bin Mahri Selamat Priyadi Ibnu Mubarak, dan juga seluruh arwah keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita insya Allah. Mudah-mudahan juga Ibu Nining Yuningsih bin Asi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil basi fi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uk شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد، واكفنا واكفيهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر، إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة.